Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi dalam pelajaran matematika dengan Bapak. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan materi dari minggu kemarin. Pada saat ini, Bapak akan membawakan menjanjikan materi matematika keuangan, khususnya tentang eh, tema anuitas. Baiklah, eh, pada anuitas ini adalah berhubungan dengan bunga majemuk ya. Jadi masih berhubungan dengan bunga majemuk. Kenapa? Karena bunga yang dipakai dalam sistem anuitas itu adalah bunga majemuk, bukan bunga tunggal. Ya. Kemudian yang perlu anak-anak ketahui bahwa anuitas itu berhubungan dengan pinjaman ya. Pinjaman biasanya kan orang banyak yang pinjam uang ya di bank. Nah, itu biasanya sekarang itu sistemnya dengan sistem anuitas ya. Nah, kemudian pada anuitas ini akan dibahas yang pertama mengenai pengertian anuitas, kemudian yang kedua menghitung anuitas, yang ketiga menghitung sisa pinjaman, yang keempat, anuitas yang dibulatkan. Dan yang terakhir adalah anuitas pada pinjaman obligasi. Nah, tapi pada kali ini, pada kesempatan ini, Bapak tidak akan menjelaskan keseluruhan karena waktunya tidak cukup. Kita hanya terbatas di 3 jam pelajaran, ya, sehingga mungkin akan membahas satu atau dua sub tema dari 5 yang ada di sini. Ya. Baiklah, dapat mulai dengan pengertian. Nah, definisi. Definisi dari anuitas adalah sistem pembayaran yang dilakukan secara periodik yang teratur. Ya. Jadi anuitas itu adalah sistem pembayaran dari sebuah pinjaman yang dilakukan secara teratur dengan jumlah pembayaran yang sama. Nah, sistem pembayaran itu yang teratur itu kan biasanya disebutnya cicilan ya. Nah, betul. Cicilan. Jadi cicilannya dibayar setiap periode secara teratur. Yang besarnya adalah tetap. Nah, secara teratur ini bisa setiap bulan pembayarannya, bisa setiap semester, bisa setiap tahun ya. Tapi jumlah pembayarannya tetap ya. Nah, pada pembayaran setiap periodik yang tetap tersebut, di dalamnya itu sudah termasuk ada bagian bunga dan bagian angsuran dari pokoknya. Ya. Jadi pada anuitas itu terbagi dua. Di dalamnya itu ada bagian untuk pembayaran bunga dan bagian untuk pembayaran angsuran pokoknya. Misalkan ya, pinjaman 10 juta nih, dilunasi dalam anuitas bulanan. Jadi cicilannya setiap bulan sebesar 500.000. Nah, pada 500.000 yang kita bayarkan setiap bulan itu, di dalamnya itu nanti terbagi dua. Ada bagian bunga dan bagian angsuran. Nah, misalkan bagian bunganya 100.000, berarti angsurannya 400.000. Karena bunga dan angsurannya harus dijumlahkan itu harus 500.000 sebesar cicilan setiap bulannya. Atau misalkan bunganya 200.000, berarti angsuran pokoknya 300. Tetap ya, jumlahnya itu harus 500 sebesar cicilan yang kita bayar setiap bulan. Nah, dasar bunga pada anuitas adalah bunga majemuk. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, sekarang jika besar anuitas adalah A, bagian untuk pelunasan hutang atau angsuran adalah A kecil dan bagian bunga adalah B kecil, maka anuitas itu adalah angsuran ditambah dengan bunga. Ya. Anuitas itu angsuran ditambah dengan bunga. Nah, atau karena setiap periode itu besarnya harus tetap tadinya. Jadi kalau misalkan angsuran setiap bulannya cicilannya 500.000, anuitasnya ya berarti bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya itu 500.000. Yang berubah-ubah itu adalah besar bagian bunga dan angsuran pada setiap periodenya atau setiap bulannya. Ya, seperti tadi, bulan pertama bunganya 100, angsurannya 400. Bunga kedua, bulan kedua angsurannya 200,
kemudian itunya 300, berubah-ubah, tapi tetap jumlahnya 500. Nah, itu adalah, makanya dirumuskan anuitas itu adalah AN ditambah BN. N-nya nanti mau A1 dengan B1, mau A2 dengan B2, mau N-nya 3, mau N-nya 4, tetap ya. Pokoknya jumlahnya adalah sama, yaitu besarnya anuitas. Ya. Jadi A kapital itu lambang dari anuitas, simbolnya AN angsuran periode ke N, dan BN itu angsuran bunga periode ke N. Ya. Nah, rumus dari angsuran. Angsuran ke N itu adalah dirumuskan A1. Nah, kalau AN itu angsuran ke N, A1 itu angsuran ke 1. Ya. Kemudian dikalikan dengan 1 ditambah I dipangkatkan N min 1. Ya. Nah, karena A1 angsuran ke 1 itu adalah anuitas dikurangi B1, dan B1 itu adalah I kali M, maka dapat ditulis rumus di atas menjadi AN sama dengan anuitas dikurangi I kali M dikalikan 1 ditambah I dipangkatkan N-1. Ya. Jadi kita hanya mengganti A1 dengan anuitas dikurangi I kali M. Ya. Oke, sebagai ilustrasinya beginilah ya. Sekarang lihat misalkan Bapak akan share ini ya. Nah, oke, kamu perhatikan ya. Nah, di sana tadi dirumuskan anuitas itu adalah bunga ditambah angsuran, gitu ya. Kan tadi di sana anuitas itu adalah cicilan setiap periode yang besarnya sama. Tadi misalkan eh, anuitasnya kalau diketahui anuitasnya 500.000 misalkan ya. Kemudian bunganya sama dengan 200.000, nah, maka angsurannya berapa? Ya angsurannya berarti sisanya yaitu 300.000. Artinya nanti yang bunga kalau ditambah angsuran ya itu adalah 500.000 sebesar anuitas. Kenapa? Karena di dalam anuitas itu terbagi dua. Di dalam anuitas itu terbagi dua ya. Nah, terbagi dua. Ada bagian bunga, ada bagian angsuran ya. Jadi kalau ini bunga ditambah angsuran itu akan menjadi anuitas ya. Sedangkan kalau anuitas dikurangi dengan angsuran itu akan menjadi bunga. Oke. Dan angsuran kalau dikurangi dengan bunga itu akan menjadi angsuran. Nah, oleh sebab itu, jadi ini segitiga ini kamu harus pahami ya. Pokoknya di dalam anuitas itu ada dua, ada angsuran, ada bunga. Nah, kemudian sehingga ketika kita mencari angsuran itu otomatis berarti anuitas ya. Anuitas itu akan dikurangi dengan bunga. Sebaliknya kalau mencari dengan bunga, maka anuitas dikurangi dengan angsuran. Oke. Nah, ini adalah rumus dasar ya dari mencari anuitas. Oke. Nah, sekarang tadi di dalam contoh eh, A itu adalah AN ditambah BN ya. Nah, artinya ini kalau misalkan A1-nya tadi 300 ya. B1-nya itu adalah 200, maka A2-nya jika diketahui 200, maka B2-nya itu pasti akan berapa? Oke, betul, akan berarti 300. Atau misalkan kalau A3-nya itu misalkan 100, nah, ya, maka B3-nya akan berapa? Ya, betul, berarti 400. Pokoknya jumlah dari setiap
periode itu harus sama 500, yaitu sebesar anuitasnya 300 tambah 200 500, 200 tambah 300 500, 100 tambah 400 juga 500 ya. Nah, itu adalah anuitas. Makanya di sini N-nya mau yang keberapa aja boleh ya. Jadi anuitas itu, Pak, boleh anuitas itu A10 ditambah B10 boleh. Yang penting ini sama ya. Angsuran dan bunganya pada periode yang sama. Pak, kalau begini boleh nggak? Anuitas itu adalah eh, anuitas itu adalah A7 ditambah B-nya B6 boleh? Tidak boleh. Ini tidak boleh ya. Salah nih. Jadi harus sama ya. Oke. Nah, sekarang tadi rumus angsuran ke N itu kan dirumuskan A1 gitu ya. Kali 1 ditambah I pangkat N gitu kan. N-nya berapa? -1 ya. Nah, tadi kan dirumuskan bahwa bahwa A1 itu adalah, nah, kan A itu anuitas dikurangi B. Ini yang di atasnya. Anuitas itu adalah A dikurangi B. Otomatis berarti A1 adalah anuitas dikurangi B1 gitu ya. Nah, B itu kan bunga. Bunga itu bunga itu ya nyarinya I dikali dengan M, itu kan ya. Nah, jadi makanya A1 itu berubah jadi ini ya. A1 itu sudah berubah jadi ini. Nah, sehingga ini kalau dimasukkan ke sini, A1-nya diganti, sehingga rumusnya akan jadi berubah. Jadi AN sama dengan A dikurangi I kali M, gitu kan ya, dikalikan dengan 1 ditambah I pangkat N-1. Nah, ya. Jadilah seperti ini. Jadi rumus ini yang atas dan bawah itu sama sebenarnya. Jadi nanti kamu lihat tergantung dari soalnya ya, tergantung dari kondisi soalnya. Oke, kita sekarang ke contoh ya, kita ke contoh nih. Lihat contohnya. Nah, suatu pinjaman sebesar 1 juta rupiah dengan bunga 3% per bulan akan dilunasi dengan anuitas bulanan sebesar Rp269.227. Buat tabel rencana pelunasan. Oke, sekarang kita membuat tabel pelunasan dulu ya. Bagaimana cara membuat tabel pelunasan? Nah, sekarang kamu perhatikan. Tadi konsepnya sudah tahu ya, bahwa anuitas itu adalah jumlah dari bunga dan angsuran. Betul. Sekarang kita bikin tabel dulu. Nah, tapi sebelumnya Bapak nanya dulu nih. Ini kan utangnya pinjamannya 1 juta ya. Dilunasi dengan cicilan anuitas bulanan. Jadi dibayarnya sebulan sekali. Sebulannya itu adalah 269.027. Kira-kira ini utang ini yang 1 juta kalau dicicil tiap bulannya 269.000, ini akan lunas berapa bulan coba? Oke, paling sedikit berapa bulan? 4 bulan. Nah, makanya di sini kamu jangan bikin garis panjang-panjang ya. Jadi kamu analisis dulu. Ini adalah bulan ke-1, kedua, ketiga, sampai keempat. Gitu kan ya? Oke. Kemudian setelah ini nanti di sini ada pinjaman awal. Nah, pinjaman awal bulan ya. Kemudian di sini ada anuitas. Ini ada anuitas. Anuitasnya berapa? Anuitasnya 269.027. Tuh ya. Nah, nanti di sini akan terbagi dua. Ada yang namanya bunga. Nah, bunganya berapa? 3% ya. Kemudian ada angsuran.
Oke. Nah, terakhir di sini ada kolom sisa pinjaman, ya, akhir bulan. Oke. Nah, sisa pinjaman akhir bulan. Nah, ya. Sekarang lihat ya. Ini utangnya berapa ini? 1 juta. Oke. Berarti kan utang ini kita simpan pada pinjaman awal bulan. Karena ini kan apa, dibayar tiap bulannya. Berarti kita simpan di sini 1 juta nih. Lihat. Oke. Kemudian bunganya 3% per bulan. Oke, sekarang kita hitung bulan pertama. Bunganya berapa? Bunga itu kan tadi, bunga itu adalah I kali M, gitu kan ya? Berarti 3/100 dikali 1 juta. Berapa? 30.000. Kita tulis 30.000 di sini. Nah, kemudian maka kita akan dapat angsuran. Lihat ini segitiga ya. Bunga kalau dijumlah dengan angsuran itu jadi anuitas. Maka angsuran ini tadi anuitas dikurangi dengan bunga. Jadi 269.000 dikurangi 30.000. Jadi 239.027. Oke, ya. Nah, sisa pinjaman. Nah, sisa pinjaman akhir bulan ke-1 kan kalau yang namanya utang, kemudian kita pernah nyicil, berarti utang kita akan apa? Akan berkurang, betul ya. Jadi 1 juta dikurangi dengan 239.000 sekian. Nah, jadi utang kita kan tinggal berkurang dari 1 juta kan, berkurang 239.000. Jadi nyari sisa pinjaman itu adalah pinjaman awal dikurangi dengan angsuran. Berapa? Sebesar 760.973. Nah, itu adalah sisa pinjaman akhir bulan pertama. Oke. Nah, sisa pinjaman akhir bulan pertama itu dijadikan pinjaman awal bulan kedua. Taruh di sini 760.973. Oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya lakukan hal yang sama seperti baris yang pertama. Ya, kita cari bunga bulan kedua, kemudian angsuran bulan kedua sampai sisa pinjaman bulan kedua. Ya. Caranya sama. 3% dari 760.000 berapa? Coba dihitung. 3% dari 760.973. 3% 0,03 ya. Dikalikan 760.973. Nah, ini hasilnya berapa? 22.000. Dibulatkan ya, jangan ada koma ya. 22.829. Oke. Kemudian angsuran bulan kedua sama. Angsuran itu anuitas dikurangi bunga. Berarti 269.027 dikurangi 22.829. Hasilnya 246.000 di sini. 246.000, aduh, bentar. 246.198. Nah, sehingga nantinya sisa pinjaman akhir bulan kedua 760.973 dikurangi 246.198. Nah, hasilnya 514.775. Nah, ini kembali jadikan modal atau pinjaman awal bulan ketiga. Jadi 514.775
773 ya. Nah, kemudian cari bunga bulan ketiga sekarang ya. Bentar. Cari bunga bulan ketiga. Sama 3% dikali ya 0,03 dikali 514,775. 15.000 di sini ya. 15.443. Nanti angsuran bulan ketiga sama ya, anuitas 269.027 dikurangi 15.443 sama dengan 253.584. Oke. Sehingga nanti sisa pinjaman akhir bulan ketiga, pinjaman awal bulan ketiga 514.775 dikurangi angsuran bulan ketiga 253.584. Nah, 261 di sini ya. 261 191. Jadikan sisa pinjaman akhir bulan ketiga jadi pinjaman awal bulan keempat. 261 191. Nah, dicari lagi bunga bulan ketiga 261.191 dikalikan 0,03 7.836. 7.836. Kemudian nanti ini 269 dikurangi 261 hasilnya dikurangi 7.836 hasilnya 261.191. Nah, akhirnya pada bulan keempat sisa pinjaman kita habis. Nah, karena pinjaman awal bulan keempat dikurangi angsuran bulan keempat. Nah, artinya berarti utang kita sudah lunas itu ya. Pinjaman kita sudah lunas dalam waktu 4 bulan, 4 kali anuitas, 4 kali cicilan. Nah, nanti angsuran yang kita bayar setiap periode, setiap bulan, selama 4 bulan ini, kalau dijumlahkan, ya, ini besarnya harus sama dengan pinjaman kita, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Dicek aja sama kamu ya. 7 tambah 8, 15, tambah 4, 19, tambah 1, 20. No, nyimpen 2. 2 tambah 2, 4, tambah 9, 13, tambah 8, 21, tambah 9, 30. No, tuh. Jadi ini jumlahnya 1 juta. Ya. Nah, sampai di sana. Ada yang tanyakan ya. Jadi ingat, pokoknya ini pengisian ini harus paham. Nah, jadi kalau misalkan dari mana ini bunga? Ya berarti suku bunga dikali pinjaman awal. 3% dikali 1 juta. 3% dikali 760.973. 3% dikali 514. Nanti ini hasilnya di sini. Kemudian angsuran dari mana? Anuitas dikurangi bunga. Ya. Kalau bunga dari mana? Angsuran dikurangi anuitas. Anuitas dikurangi angsuran bunga. Angsuran dikurangi bunga. Jadi gini, segitiga ini kamu harus ingat ya. Anuitas dikurangi bunga angsuran, anuitas dikurangi angsuran bunga ya. Bunga tambah angsuran anuitas. Nah, kamu perhatikan, besaran bunga setiap tahun, setiap bulannya itu akan berubah ya. Semakin lama semakin kecil. Kenapa bunganya semakin kecil? Karena utang kita kan berkurang terus. Betul nggak? Ya. Jadi bunga kita semakin lama semakin kecil, angsuran kita semakin lama semakin besar.
tapi jumlahnya sama, yaitu sebesar 269.027, yaitu sebesar anuitasnya. Oke, itu eh, membuat tabel rencana pelunasan. Jadi ketika nanti kalian mau pinjam uang misalnya nanti untuk modal usaha nih ke bank, itu pakai sistem anuitas. Nah, kamu sudah bisa hitung nanti kalau suku bunganya berapa per bulan, kamu bisa hitung. Ini bulan pertama angsuran pokok kita berapa nih gitu ya. Nanti lamun lamun banknya salah salah motong, kamu bisa protes gitu ya. Karena kita sudah tahu perhitungannya seperti ini, paham ya? Nah, itu tabel rencana pelunasan. Ada yang tanyakan sampai sana ya? Mudah-mudahan kalian bisa dipahami ya. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua. Pinjaman sebesar 1 juta akan dilunasi dengan anuitas 125.000 rupiah per bulan. Nah, jadi di sini yang diketahui apa nih? Di sini yang diketahuinya adalah anuitas. Ya, anuitasnya berapa? 125.000 ya per bulan. Nah, kemudian pinjamannya berapa nih? Nah, pinjaman itu pinjamannya berapa? Pinjamannya 1 juta. Jadi pinjaman 1 juta akan dilunasi 125.000 rupiah per bulan. Bunganya berapa suku bunganya? Suku bunganya adalah 2% ya per bulan. Pertanyaannya, berapakah angsuran kelima? Nah, bisa saja kita membuat seperti ini ya, tapi kan lama. Harus menunggu baris kelima baru kita tahu angsuran kelima berapa ya. Tidak pakai rumus bisa. Nah, tapi lama. Nah, apalagi kalau ditanya berapa angsuran ke 20, waduh, kita harus menghitung 20 baris berarti ya di tabel rencana pelunasan. Nah, makanya tadi ada rumus bahwa AN itu rumusnya ya. Nah, karena di sini angsuran pertamanya belum ada ya. Nah, berarti kita pakai rumus yang ini. Anuitas dikurangi I ya, dikurangi I kali M gitu kan. Kali satu ditambah I pangkat N min 1. Oke. Sekarang yang ditanya angsuran ke berapa? Angsuran ke kelima ya. Maka angsuran kelima itu adalah anuitasnya berapa? 125, Pak. Betul. Dikurangi berapa 2% teh? 0,02. Dikali berapa? Dikalikan dengan 1 juta. Ya, dikalikan dengan 1 juta. Oke. Dikali, nah, 1 ditambah 0,02 pangkat berapa? 5 min 1 berarti ya. Nah, sekarang 125.000 dikurangi 0,02 dikalikan 1 juta berapa? 20.000 ya. Oke, 20.000 dikali 1 tambah 0,02 itu 1,02 pangkat berapa? Pangkat 4. Oke. Sama dengan 125 dikurangi 20.000 105 kali, nah sekarang 1,02 pangkat 4. Nah, kamu tinggal lihat di tabelnya, tabel yang kemarin bunga majemuk ya, yang menghitung nilai akhir modal ya. 1,02 1,02 pangkat 4. Nah, berapa tuh? Didapat 1,08 di sini ya. 1,08 2432 2432 16. Nah, itu ya. Jadi berapa? Nah, tinggal dikalikan aja sama kalkulatornya. Kali 105.000. Kali 105.000. Jadi 113.000. 113.000
655,38. Nah, ini adalah angsuran kelimanya, angsuran bulan kelimanya ya. Kita langsung dapat, tidak usah nyari di tabel rencana pelunasan satu-satu, baru bulan ke satu, bulan kedua, baru pas bulan kelima ketemu A5-nya bisa gitu juga, tapi kan lama ya. Nah, itu mencari angsuran ya. Oke, contoh yang ketiga. Suatu pinjaman 10 juta akan dilunasi dengan anuitas bulanan 500.000. Anuitasnya bulanan ya. Ingat, anuitasnya bulanan. Pertanyaannya, jika suku bunganya 3%, hitung besar bunga pertama dan angsuran pertama. Oke. Jadi di sini yang diketahui apa? Yang diketahui adalah M. Nah, M-nya 10 juta. 10 juta M-nya. Kemudian anuitasnya berapa? Anuitasnya 500.000. Nah, jadi dicicilnya sebulannya 500.000 ya, per bulan ini. Kemudian bunganya berapa? 3% per bulan. Pertanyaannya adalah berapakah bunga pertamanya? Nah, nyari bunga teh gimana tadi? Bunga mah I kali M saja, Pak. Nah, ya betul. I kali M. Nah, berarti 3% 0,03 dikalikan berapa? 10 juta. Berapa tuh? 3% kali 10 juta? 300.000 ya. 300.000. Oke. Itu bunga bulan pertama. Nah, setelah ada bunga bulan pertama, baru kamu nyari angsuran pertamanya. Kalau sudah ada B1, A1-nya gimana? Nah, ingat segitiga, anuitas, bunga, angsuran. Oh, berarti anuitas dikurangi dengan B1 ya. A1 itu anuitas dikurangi B1. Anuitasnya berapa? 500 tadi. Diketahui di soal. Oh, 5 juta ini salah. Kemudian B1-nya 300 ya. Jadi A1-nya berapa? 200.000. Oke. Nah, itu jawaban yang A ya. Oke, sekarang yang B. Pak, yang B gimana? Besarnya angsuran ketujuh. Nah, berarti seperti tadi rumusnya. Ya. Nah, tapi sekarang kan A1-nya kita sudah ada. Ya. Berarti langsung saja berarti A7 sama dengan ya, A1 itu kan A1 kali 1 ditambah I pangkat 7 min 1 gitu ya. Nah, sekarang A1-nya berapa? Masukin 200.000. Ya, sekarang kan sudah ada. Kali 1 tambah 0,02. Ya, pangkat berapa? 6. Jadi 200.000 kali, nah ini pangkatin 1,02 pangkat 6 berapa? 1,02 pangkat 6. 1,02 pangkat 6. Lihat lagi di tabel kemarin ya, yang bunga majemuk. Nah, 1, berapa hasilnya tuh? Coba ya, kita lihat dulu. 1,0. Oh, bunganya 3% ya. Maaf, bunganya 3% ya. Bunganya 3% ya. Sorry. Bunganya 3%. 0,03 ini harusnya. Jadi 1,03. Oke, bunganya 3% ya. Nah, sekarang 1,03 pangkat
Nah, 1,194, 1, bentar ya. 1,194, 194, 1,194, 0523, 0523. Oke. Tinggal dikalikan itu berapa? Dikali 200.000. Bentar ya. 1,194, 0523 kali 200.000. Nah, hasilnya 238.000 di sini ya. 238.810,46. Nah, itu ya. Itu A7-nya. Oke. Sekarang bagaimana pertanyaan yang B-nya, Pak? Apa yang B sih? Besarnya bunga ke-9. Nah, besarnya bunga ke-9 berarti apa yang ditanya? Ya, betul. B9 ya. Besarnya B9. Nah, sekarang yang C-nya B9. Apakah B9 bisa dihitung langsung seperti menghitung angsuran, angsuran 7, angsuran 5? Bisa tidak? Nah, sekarang B9 itu rumusnya apa? Kan kalau B1 langsung karena M-nya M pinjaman awal, utang. Nah, I kali M1. Ya. Nanti kalau B2 berarti I kali M2. B3 I kali M3. Nah, kalau B9 berarti kan I kali M9. Tapi kan M9-nya nggak ada. Pinjaman awal bulan ke-9-nya nggak tahu kita berapa. Ya. Oh, Pak, pakai ini aja, Pak. Kan A1 anuitas dikurangi bunga. Kalau bunga, anuitas dikurangi angsuran. Berarti B9 itu anuitas dikurangi A9, gitu kan ya. Nah, sekarang A9-nya bagaimana ini? Nah, A9-nya dicari dulu ya. Seperti mencari A7. Jadi kamu harus nyari dulu A9. A9 sama dengan 200.000 kali 1 ditambah 0,03 pangkat 9 min 1 gitu kan. 200.000 kali 1,03 pangkat 8 sama dengan 200.000 kali, nah kita hitung 1,03 pangkat 8 berapa? 1,266 ya sana. 1,26677,7708. Oke, kita tinggal kalikan 1,2667708 dikalikan 200.000. Nah, hasilnya
253.253.354,16. Nah, setelah ada A9, baru kita bisa mencari B9. Ya, yaitu anuitasnya berapa? 500.000 dikurangi 253.354,16. Jadi berapa? Nah, hasilnya 246.645,9 9 berapa tuh? 94 ya. Eh, 94. Nah, ini adalah B9 ya. Baiklah, eh, mungkin pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai sekian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian semua. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mangga, silakan. Nah, ini adalah yang tadi ya. Nah, ini kalau ini kan dihitung satu-satu ya. Nanti ini Bapak share ya. Bapak share materinya. Silakan nanti kamu bisa pelajari. Nanti video ini juga Bapak share. Silakan dibuka di YouTube saja ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa like and subscribe ya. Beri komen. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Nah, ya. Sehingga tabel rencana pelunasan. Ini adalah jawaban yang tadi, yang contoh yang kedua. Dan ini adalah contoh yang ketiga. Mencari B9 ya. Oke. Nah, pertemuan hari ini Bapak cukup sekian. Nanti yang akan datang itu kita mencoba untuk membahas tentang perhitungan rumus anuitas ya, dan sisa pinjaman ya, mencari sisa pinjaman. Oke. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami dengan baik, dan jangan lupa eh, kamu kerjakan nih ya. Nanti setelah Bapak share, nanti di akhir ada soal nih. Ada soal, belum ditulis soalnya. Ada soal tentang menghitung angsuran ya, dan membuat tabel sampul besar. Ada dua soal, hanya dua soal ya. Mungkin 15 menit juga beres saya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.